Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa lam ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Bapak sekalian yang saya hormati, malam ini barengan dengan hajatan sehingga kita nanti akan singkat pengajiannya. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan juga dimudahkan segala urusan kita. Amin. Pertama, niat kita ibadah. Kedua, niat zikir. Ketiga, di majelis ini sebagai media silaturahmi, media tukar pikiran, dan juga media curhat, kira-kira begitulah. Sehingga kita hidup penuh dengan bahagia, diisi ngaji dengan rileks, santai aja. Jadi nggak usah tegang. Pengajian kita rileks, yang enak, tidak perlu keras, tidak perlu kasar, tapi santai, pelan tapi pasti. Semua ilmunya masuk, dan terima kasih jamuannya Pak Edi nanti juga masuk. Kan saya demokratis, saya tanya mau makan, mau ngaji, mau ngaji ya. Jadi nanti kalau dingin jangan nyalek saya. Pertama bersyukur pada Allah, yang kedua bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, sama-sama adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu alaihi wasallam. Pengajian begini gak baca salawat kita akan rugi. Ada satu hadis saya baca, kalau kita duduk di majelis apapun, penuhi dengan sholawat, penuhi dengan zikir. Pulang ngaji zikir, berangkat zikir, diduduk zikir, sehingga Allah mencintai kita, memberkahi kita, dan kita nggak rugi. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mumpung ingat sama-sama masih maulid ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru Bermula bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillah, tentang keutamaan zikir kepada Allah. Apa dalilnya zikir? Aidi, biar mantep. Apa dalilnya tahlilan? Apa dalilnya selamatan? Ini nih. Yang mimpin tahlil gak ragu lagi. Ntar kalau ada yang bilang bid'ah, ya udah ini hadisnya, ini ayatnya, ini kitabnya. Jadi bapak-bapak harus yakin kalau yang meninggal ya tahlilin, jangan bilang gak tahlil. Yang perbedaannya paling apakah di ngajiin malam hari atau enggak, yaitu tergantung tuan rumah. Kalau ngerepotin ya nggak usah. Nah, itu akan begadang gaspol 7 hari.
ya kan? Itu bagaimana tuan rumah lah, kalau memang nggak ada kerjaan sama sekali, ya biasanya dia ngundang ngaji, baca Quran sampai pagi. Kalau nggak apa-apa. Tapi yang wajib gaspol itu tahlilannya malam 1 sampai malam 7 itu kita baca ya standar jam 9-10 selesai bubar, mereka tuan rumah tidur, besok nyiapin lagi, ya kan? Kalau 7 hari gaspol soalnya. Nanti 15 hari lagi 40, 100, 1000, haul 1, haul 2, haul terus. Haul itu kalau di Jawa kan dibatasi haul 1, 2, 3. Ini namanya entek-entekan siji, entekan loro, entekan telu gitu kan. Kalau di kita budaya Arab, budaya habaib, para kiai Jakarta sekitarnya haul itu terus. Maka mestinya kita juga ikutin budaya itu. Tidak harus pimpinan pondok pesantren haul ke 16 tahun. Udah meninggal 16 tahun masih dihaulin. Boleh apa boleh? Bukan boleh lagi Pak. Pesen aja sama anak tiap tahun, tolong haulin bapak kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki, kan haul lumayan juga Pak. Ngundang penceramah, ngundang mimpin tahlil, ngundang jamaah, makan, rokok, minum di situ, pulang bawa berkat. Namanya juga haul. Itu zikir tidak kalau di Jawa. Haul coba dicek di YouTube. Contoh haul kayak apa? Ya seperti itu ya. Pokoknya intinya tahlilan. Mana dalilnya ini dalilnya malam hari ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, dzikrullah alamul iman. Orang yang zikir itu alamul iman. Itu benderanya orang beriman. Jadi kalau orang nggak zikir nggak punya bendera dia. Mau masuk surga nggak punya bendera, kira-kira gitu. Mau masuk lapangan bola nggak punya tiket, bisa masuk nggak Bi? Lo mau nonton di Senayan, GBK, lo nggak punya tiket, bisa? Pulang, diusir ya kan. Maka harus punya zikir. Wa bara'atun minan nifaq. Zikir itu pembebas dari kemunafikan. Tuh, ini fungsinya zikir. 1 punya bendera, 2 bebas dari munafik. Ketiga, wahisnun minasyaiton, dibentengi dari setan. Ya. Jadi kalau orang yang berzikir, Pak Win, itu setan kabur. Itu orang zikir, makanya kita harus punya zikir. Hisnun minasyaiton artinya benteng dari setan. Orang yang sering digodain setan berarti zikirnya nggak mantap. Atau zikirnya masih ragu, maka zikir itu nggak boleh ragu Pak, harus yakin. Mau baca apa kayak istilah subhanallah Allahil azim wa bihamdihi, apa aja dibaca. Mau tidur ya latif Allah latif, biar hati kita nggak keras. Ya latif Allah latif ultub bina wal muslimin, itu nggak dibaca loh. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'ul quwwah. Kalau kita dapat amalan dari guru Banten nih, kita punya paku bumi Banten sekarang siapa? 1 Abuya Muhtadi, 2 Abuya Munfasir, ketiga Abuya Syar'i. Kenal kagak? Kagak. Ini makanya pengajian ini Bang Boleh harusnya bawa ke sana. Sekali-kali kita ziarahnya ke silaturahmi Abuya Muhtadi, Abuya Munfasir masih hidup semua itu. Dan umurnya panjang-panjang. Abuya Syar'i kila wakola di atas 100 tahun umurnya. Abuya Munfasir itu udah sepuh banget. Itu memiliki ilmu hikmah yang sangat tinggi. Ya, hisnun minasyaiton. Fungsi berikutnya zikir itu hirzun minan niron, untuk menjaga dari neraka. Apa tadi? Saya ulangin. 1 punya bendera, 2 bebas dari kemunafikan, ketiga benteng dari setan, jin, makhluk halus, sihir, santet. Harusnya nggak kena Pak. Harusnya nggak kena. Kalau yang berzikir dan zikirnya masuk. Tapi kenapa bisa kena? Nah, berarti lagi lalai, lagi lengah. Pas lagi lengah, santet, setan, sihir masuk. Naudzubillah min dzalik. Jangan nantang tukang santet Pak, nggak boleh. Jangan bilang ini. Kata Ebi, aku tiap hari udah berzikir, kata Ustadz, gua nggak bebas dari santet. Jangan gitu loh Bi. Sekali lo ngomong gitu ngeletak. Wali ngomongnya di Bambu Balarangan, di Pegadungan, di Cipondo apa nih, Pak D, Poris Pelawat.
Mau ngomong di mana aja jangan. Lebih baik minta maaf lahir batin, Pak, kalau saya salah ngomong. Nah, minta maaf aja. Jangan, nggak boleh sombong mentang-mentang punya zikir. Kata kitab yang saya ngaji katanya bebas dari santet katanya. Jangan begitu ya, jangan disampaikan begitu. Ini maksudnya fungsi dari kekuatan zikir. Qala berkata Rasulullah SAW, afdhalu dzikri, sebaiknya zikir al-khafiyu, itu yang sendirian. Begini, jangan salah paham. Ini yang gara-gara ini tuh orang bilang zikir jamaah bid'ah, salah. Itu mereka yang bilang bid'ah tuh ini nih. Afdhalu dzikri al-khafiyu, sebaik-baiknya zikir itu yang khafiyu, sendirian, remeng-remeng, apa ya, enggak bareng-bareng gitu loh. Atau samar-samar, enggak dikencengin suaranya. Ini yang dimaksud Rasulullah itu, zikir yang khafi ini fungsinya ketika kita malam hari bangun jam 12, jam 1, jam 2 menangis sendiri, kita punya dosa, lapor kepada Allah, minta diampuni sampai nangis. Nah itu zikir sendirian, makanya semedi. Apa kok semedi itu? Semedi apa? Maksudnya menyendiri uzlah, nggak ada manusia di musola, tutup thread, nggak ada satupun, sampai nangis. Itu malah apa ya? Rojulun, orang laki-laki bangun malam, nggak ada manusia, dia zikir nangis kepada Allah. Ya Pak, silakan. Itu pahalanya luar biasa. Bahkan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti zikir yang bareng salah, bukan. Nanti ada penjelasannya. Kalau Rasulullah SAW, asyadul amal salasun. Amal yang paling berat itu ada 3. Ini dibawa pulang nih, Pade. 1, zikrullah. Yang pertama zikir kepada Allah, itu amal yang paling berat. Ala kulli halin, di atas setiap saat. Wa muwasatul akhi. Amal yang kedua adalah nolong saudaranya. Min malika, dari hartamu. Ya idealnya kalau idealnya sih kalau ada yang bilang saya nggak punya duit, bagi duit. Idealnya. Pak RT bilang saya belum makan, kasih nasi. Nah itu idealnya. Itu idealnya nih. Nolongin orang ketika dia butuh. Yang ribet lagi, Pak Ustadz saya mau ngutang. Nah ini ribet nih urusan ini. Ini nolongin saudara dengan harta, ya maksudnya nolong sewajarnya, ya. Wa insaful fakir, melayani orang fakir, al-bais, yang fakirnya sangat banget. Jadi makanya ada santunan tuh apa, gak usah nunggu Muharraman, adek. Tahun depan kita harus gabung sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh punya program santunan yatim. Kita ini aturan kota amalnya ini harus pakai untuk yatim juga, nyumbang yatim. Tahun lalu misalnya yatim 20 orang. Tahun ini ditambah dari Islah 10 jadi 30. Kalau santunan yatim baru 50 orang, tambah Islah 10 jadi 60. Jadi Islah memang wajib kawin dengan ibu-ibu. Islah ini baru lahir, ente masih pada belago pengen bikin maulid sendiri, gak bakal bisa. Yang datang ya ini aja paling Pak RT. Maka dikawinin ibu-ibu jumlah jadi banyak. Ibu-ibu jumlahnya ratusan. Dia bikin makan, minum, pisang, berkat semua tuh ibu-ibu. Bakso, sayur apa aja, bisa lengkap maulid. Maulid, mulut wajib ada. Maulid, berkah, baca Quran, dengerin ceramah, mulutan makanan. Tuh, Mbah siapa? Mbah Sulaiman. Jadi teko. Mauludan itu penting. Karena setiap mauludan mulut kita pasti bergerak, makanan banyak. Nah itu berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bilang maulid bid'ah itu juga parah itu. Apa salahnya maulid? Di dalam baca Quran, didengerin bareng-bareng. Membaca Quran ada pahala. Baca sambutan ketua musola misalnya, baca Quran sama hadis juga. Kemudian penceramah menjelaskan akhlak Nabi, sifat Nabi. Mana salahnya maulid? Nggak ada. Makanya di RT ngadain maulid, RW ngadain, musola ngadain, masjid ngadain, lapangan ngadain, perkantoran ngadain maulid. Bangsa negara di istana ngadain maulid tuh. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti cinta kita pada baginda Rasulullah SAW.
Allah SAW, alamatu hubbillah, ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah itu hubbu dzikrillah, senang dia gemar zikir. Maka ada istilah majelis zikir. Orang yang senang datang ke zikir itu ciri cinta kepada Allah. Lah kalau orang nggak senang zikiran, berarti dia kurang cinta sama Allah. Diulangi lagi bahasanya, saya ulangi. Alamatu hubbillah, cirinya orang yang cinta Allah, hubbu dzikrillah, senang zikir. Kalau habis sholat assalamualaikum lari, berarti nggak senang sama Allah. Bukan nggak senang sama imamnya, ketua sholat, atau nggak senang saya, atau nggak senang siapa tuh Pak dari Tegal ini, atau Pak Khotib. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecuali pengen berak, mau kencing, mau hajat, sakit perut, beda Pak. Tetap ikutin zikir. Dan memang standar zikir ini begini Pak, memang kadang kita malas untuk bareng-bareng. Bagaimana Pak Khotib semangat zikir, kalau Pak Khotib nggak diikutin, masa ikutin aja dia, masa subhanallah, subhanallah, fatihah, fatihah, kulhu, la ilaha illallah, la ilaha terus. Kayak Mas ini dari Tegal, suaranya memang mendem. Tolong dibantu dari belakang ya Pak. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dan udah juga meneng baik. Ya, semangat. Apalagi udah gemburannya lagi kenceng nih, hati-hati dah. Kanan kiri selet ya namanya. Ya, zikir yang kuat dah. Yang para pedagang harus banyak zikir. Jadi kalau Pak Sulaiman sama. Jadi kalau yang imamin nggak harus cakmur ya. Maksudnya siapa yang jadi imam, tolong dibantu suaranya. Amin minimal kenceng. Cuman ya jangan kenceng banget. Kalau aminnya dikencengin berarti supaya dipendekin gitu kan. Jadi bantulah. Yang penting beliau udah mau jadi imam. Karena ini beliau ini curhat ke saya, Ustaz, suara saya ini takutnya saya baca doa salah. Enggak ada yang salah Pak. Belajar di sini bebas. Mau di Jawa, mau Bogor, mau Sunda, mau Sumatera, imam aja. Udah juga kalau berani imam, kalau berani. Ya dah. Boleh kan? Hah? Dipakso ya. Oh sudah ya. Jadi udah, ambo mau jadi imam tapi dipaksa wajib. Ndak ada cek manusia ya. Udah. Bismillah aja dah. Mau jadi imam yang zuhur asar enggak ada Fatihah. Allahu Akbar, sampai Allah kalian zuhur Fatihah. Zuhur asar itu imam yang paling enak. Tapi kalau maghrib ada suara, isya ada suara, subuh apalagi ada doa kunut. Nggak apa-apa, itu tes mental. Ya termasuk yang azan. Tadi saya udah mau lari azan, si Mas ini saya pikir bisa. Mas ini belum terlatih karena suara. Jadi kalau yang suara emang pendek, azannya pendek aja kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah pakai lagu kayak Kori gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sebisanya banyak apa sih? Tapi Mas belum terlatih, tapi nggak usah dipaksa ya. Nggak apa-apa Mas, yang penting udah mau jadi imam dah. Matur nuwun saya. Terima kasih. Wa alamatu bughdillah, ciri-ciri orang yang benci kepada Allah. Nih Pak nih, gawat nih Pak nih. Bughdu dzikrillah, dia benci dengan zikiran. Jadi jangan sekali-kali nyalain majelis zikir. Majelis zikir kan banyak, ada Habib, ada majelis zikiran biasa, ada ratiban, ada tahlilan. Siapa yang benci dengan tahlilan itu tandanya benci sama Allah Pak. Kan gawat Pak kalau kayak gitu. Jadi jangan benci tahlilan, jangan benci selamatan. Yang penting selamatannya doanya bahasa Arab. Kulhu, palak, binas, ayat kursi, tahlil. Bukan selamatan versi sono. Versi pojok sono beda lagi Pak. Pakai bahasa Jawa yang bahasanya nggak jelas. Ada tuh di sono ya. Dulu ke Hinduisme. Biasanya lagi panen padi, dia nggak pakai apa ya? Nggak pakai bahasa Arab karena memang Islamnya Islam abangan. Inauzubillah ya. Jangan sampailah. Kalau di era sekarang sih sebodoh-bodohnya orang udah bisa lah kulhu, palak, binas, ayat kursi udah pada pinter. Alhamdulillah. Lanjut. Ana ma'abdi idza dzakarani, saya beserta hambaku apabila dia berzikir kepadaku, wa taharokat bi syafatahu wa syafatahu. Saya bisa bergerak ketika bibir hambaku bergerak. Maksudnya apa? Selama kita menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau apa aja, mau pakai lagu maupun nggak pakai lagu, itu Allah menyertai kita.
Zikrullah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala bil godati waktu pagi wal asyi waktu sore, afdhalu lebih baik min darbi suyubi daripada mukul pedang, daripada kamu dikirim ke Pakistan, Afghanistan, kemana lagi? Dikirim ke medan perang fisabilillah, lebih baik zikir di waktu pagi dan sore. Makanya pagi ada amalannya. Yang suka amalan a'udzubillah silahkan. A'udzubillah, astagfirullah, subhanallah, lillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca aja yang Bapak yakinin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 100 baca ya bi. Qala sallallahu alaihi wasallam terakhir, udkurullah dzikran kamila, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sunyi, artinya sirri. Kila wa madikrul kamil, apa yang dimaksud zikir kamil? Al-dzikrul khafi, zikir yang dengan meresapi, artinya afdhalul ibadati darajatan indallah yaumil qiyamah adzakirun wa katsiran. Sebaik-baik hamba yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah hari kiamat adalah adzakiruna, orang-orang yang berzikir Allah kasih kepada Allah kasih. Ini yang ngomong Uus mana? Saya nggak ngeliat dari Uus. Kerja. Besok aja ikut. Oh iya bukan, saya kan ingat aja pas ingat Uus wajahnya. Hah? Oh tadi sore berangkat. Tadi derajatnya di sisi Allah yang paling banyak itu orang zikir Pak. Jadi jangan malah zikir imbangin, ente mah jangan ini dangdut dulu, dangdut penting, seni penting, kerja penting, nyetel kenengan apa pade bahasa Jawa tuh, campur sari, yojo terus-terusan lah baca zikir. Pade lagi pusing pagi, nungguin kerjaan belum datang, megang tasbih aja di rumah sambil ngopi ngerokok, Allah, atau nggak usah megang tasbih lah, ya Allah, subhanallah, udah. Pedagang pembeli belum ada, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, la ilaha illallah. Itu kan sambil nunggu pembeli Pak. Pekerjaan yang paling berat itu pedagang Pak. Kalau yang beli rame mending Pak, cerucuk langsung dilayani langsung habis. Tapi kalau yang beli satu, kita lagi mau istirahat lagi, datang lagi satu, capek Pak pedagang, bener gak? Capek itu, serius. Dan saya pesan sama Uda, saya sayang karena Allah. Ada teman saya dioperasi palanya, masuk rumah sakit, baru saya lihat istri saya 2 kali, saya baru sekali. Itu gara-gara gaspol dagang. Ini nggak gibah ya, nggak gibah nih, saya nggak sebut namanya. Dia pedagang, saya nggak sebut nama dagangannya. Di sudah pagi tiap hari dagang minggu, malamnya dagang lagi. Sudah dia masak sambil dagang, akhirnya pikirannya tinggi, darahnya darah tinggi, stres, stroke, pecah pembuluh darah. Ya, Pak D. Sulaiman pecah pembuluh darah, dioperasi. Nah, setelah dioperasi apa maknanya? Untung, masih untung kalau bahasa Jawanya. Untung Allah masih kasih keselamatan, kesehatan setelah operasi. Operasinya untungnya lagi pakai BPJS. Jadi nggak bayar. Di mana rumah sakit Tangerang IMC. Saya nengokin di sana, subhanallah. Sekarang udah dibawa pulang. Hikmahnya apa? Terlalu gaspol ngejar dunia, duit, stres, darah tinggi, pecah. Naudzubillah. Padahal itu beliau juga sebagian dari ahli zikir. Apalagi yang nggak ahli zikir Pak. Nek tensinya wis 200, tensi 250, 300 Pak. Teman saya, dia punya target gitu juga, udah punya rumah, mobil, sawah, banyak banget tuh Pak. Pokoknya satu hari dia harus mendapatkan duit 50 juta. Dia ngomong gitu. Waktu itu target dia sehari 5 juta, naik 10. Pokoknya saya hari ini harus dapat 50 juta. Pokoknya itu akhirnya apa? Pecah pembuluh darah, dioperasi dan nggak selamat. Umurnya di bawah saya setahun. Sudah meninggal sekitar 5-6 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan pikiran terlalu digaspol, ngejar dunia boleh, tapi diimbangi dengan ibadah. Perlu istirahat, perlu rileks, perlu santai, perlu olahraga, perlu naik sepeda, perlu jalan kaki, Pak D.
Siapa kita? Islam. Jalan kaki olahraga wis lali. Kelihatannya sudah nggak punya aroma ini. Nah makanya Islam olahraga. Silahkan kalau mau olahraga. Besok juga yang mau ikut Pak D jalan-jalan silahkan. Pak Khotib kalau mau diajak Pak D tawarin. Adik ini tawarin besok. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa. Terakhir, khairul zikri zikrul khofi wa khairul ibadah khofa. Sebaik ibadah itu yang paling enteng-enteng saja, nggak usah berat-berat. Wa khairul rizki mayafi. Sebaik-baik rezeki adalah yang merasa cukup. Ini terakhir tuh. Apa maksudnya? Berarti rezeki itu udahlah cukup. Ya Allah, saya alhamdulillah. Ya Allah bisa makan. Ya Allah anak sekolah. Ya Allah udah ada ini. Ya Allah di bawah saya masih banyak yang begini gitu aja Pak RT. Bukan nggak boleh target, tapi ada remnya gitu. Insya Allah.